Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid terkait madrasah. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Pangeran Antasari, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor, masing-masing seluruh jajarannya, apakah dari Kanwil Kementerian Agama, seluruh jajaran, dan juga Rektor UN Antasari serta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atau yang mewakili, para pengawas madrasah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para guru yang terhimpun di dalam MGMP Bahasa Arab tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan tadi secara virtual kita saksikan ada dari forum MGMP tingkat nasional. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu sekalian, para peserta konsolidasi MGMP Bahasa Arab, dan anak-anak kami yang berhadir pada kesempatan ini juga, baik siswa di Madrasah Aliyah ataupun di SMA barangkali juga berhadir pada kesempatan ini. Dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dan para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah jualah, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana yang penuh keakraban ini, kita bersama-sama telah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berhadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, sekaligus kita mengikuti acara pembukaan konsolidasi pengurus MGMP, dan juga sekaligus untuk penandatanganan nota kesepahaman atau kesepakatan antara forum MGMP Bahasa Arab dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga ON Antasari Banjarmasin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mengawali sambutan kami, izinkan kami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang pertama kami memberikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan setingginya, utamanya kepada pengurus MGMP Provinsi Kalimantan Selatan yang atas inisiasinya hari ini telah menggelar ada kegiatan yang diistilahkan, dikemas dan diistilahkan dengan konsolidasi, yakni kepengurusan MGMP Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau kesepakatan antara MGMP Bahasa Arab ini dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kanwil Kementerian Agama, dan juga UN Antasari. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berbahagia hari ini ada 3 komponen yang berhadir dalam rangka acara konsolidasi dan penandatanganan nota kesepakatan ini.
Tadi telah kami sampaikan ada dari Kanwil Kementerian Agama, kemudian ada dari ON Antasari, dan juga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk ada Dinas Pendidikan dari Kota Banjarmasin. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan juga kepada dua komponen lain, yakni tadi dari Kanwil Kementerian Agama dan juga ON Antasari yang juga bersama-sama berhadir pada kesempatan ini. Termasuk seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kami atas kita punya persepsi, pemahaman, dan komitmen yang sama untuk senantiasa mendukung kegiatan MGMP Bahasa Arab di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait konsolidasi, itu sebenarnya mudah diucapkan. Barangkali juga senada dengan itu seringkali orang bicara bahwa koordinasi itu mudah diucapkan. Tetapi dalam tataran aplikatif, implementatif, itu agak sulit diterapkan atau dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan konsolidasi ini tidak hanya mudah diucapkan, tetapi memang benar-benar juga mudah dilaksanakan untuk merapatkan barisan, untuk semakin memperkokoh ini kekuatan pengurus MGMP untuk terus melangkah maju, untuk terus berkiprah memajukan dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kami berharap momentum konsolidasi yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan ini tidak hanya sekedar bernilai seremonial semata, tetapi kita berharap tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua MGMP Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus barangkali sebagai panitia penyelenggara, bahwa outcome dari kegiatan ini diharapkan ini dapat meningkatkan kompetensi daripada guru-guru, utamanya guru-guru bahasa Arab yang berkiprah di satuan pendidikan. Oleh karenanya kita berharap sekali lagi tidak hanya sekedar berniat seremonial semata, tetapi apa yang diucapkan oleh beliau mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam pelaksanaan. Ketika kita bicara kompetensi, itu menurut hemat kami sangat relevan, sangat punya korelasi yang signifikan dalam upaya kita untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu kami menaruh perhatian yang besar, dan juga oleh karena itu kami ikut berhadir secara langsung di tempat ini. Ini menandakan kita menaruh perhatian besar dan sangat konsen terhadap apa yang dilakukan oleh MGMP Bahasa Arab di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah terwujudnya layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berkeadilan menuju sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan memiliki daya saing. Seringkali ulun menyampaikan ada dua makna penting yang barangkali perlu ulun garis bawahi, yakni terkait adalah yang pertama tadi bermutu dan juga berkeadilan. Nah, makna berkeadilan adalah bahwa kita tidak boleh memberikan layanan pendidikan kebudayaan itu sifatnya diskriminatif. Kita harus sama memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan kepada semua anak usia sekolah. Apakah dia masuk kategori anak yang kondisi fisiknya normal, ataukah masuk dalam tataran undang-undang disebut dengan anak disabilitas, atau dalam dunia pendidikan disebut anak berkebutuhan khusus. Itu harus kita berikan perlakuan yang sama, harus kita berikan ruang dan fasilitasi yang sama untuk juga mengikuti pendidikan di satuan pendidikan apa saja yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami oleh karena itu ketika kita merasa bahwa SLB itu terbatas jumlahnya, ini jumlahnya hanya 27 di Provinsi Kalimantan Selatan, sementara anak yang berkebutuhan khusus itu tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan dan jumlahnya memadai. Nah, sehingga untuk menambah kapasitas, untuk memberikan pelayanan yang adil kepada peserta didik kita, anak-anak usia sekolah, anak yang berkebutuhan khusus, maka kita tambah melalui ada program namanya pendidikan, lembaga pendidikan inklusi,
Jadi lembaga pendidikan inklusi adalah satuan pendidikan reguler, tetapi dia memberikan layanan kepada anak yang berkebutuhan khusus, kita tetapkan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan inklusi. Kemudian ketika kita bicara bermutu, nah ini yang kami pandang penting dan sangat strategis kegiatan ini karena punya koordinasi yang signifikan dalam konteks kita bicara mutu. Nah, bagaimana kita mengukur mutu? Bagaimana program dan kegiatan harus kita dorong agar bisa peningkatan mutu? Seringkali orang punya pandangan, asumsi dan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi kalau kami sangat sederhana pola pikirnya, tetapi mudah diarahkan, mudah didorong, dan kita yakin tidak hanya sekedar Aino yakin, tetapi Hakul yakin pasti akan berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Nah, terkait mutu ini, maka alat bedah yang bisa kita gunakan adalah menggunakan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bagaimana 8 standar ini bisa kita dorong secara optimal, pasti akan berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Jadi 8 standar itu yang pertama adalah standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar sarana prasarana, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, dan ke-8 standar penilaian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kita bicara dalam konteks yang kita kaitkan dengan momentum ini adalah bicara standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tadi disampaikan oleh panitia penyelenggara meningkatkan kompetensi guru, utamanya yang berkiprah atau istilahnya melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran bahasa Arab. Nah, terkait guru ini kita bisa lihat dalam dua perspektif. Dalam perspektif kuantitas dan kualitas, atau secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Kalau kita bicara secara kualitatif atau kualitas, kita bisa gunakan pendekatan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang ini diantaranya telah menggariskan bahwa seorang guru itu harus memiliki 3 hal. Jadi yang pertama, dia harus memiliki standar kualifikasi akademik, itu minimal diploma 4 atau S1. Yang kedua, dia harus memiliki 4 kompetensi. Jadi ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian atau personal, kemudian ada kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Kemudian profesional, kemudian yang terakhir item ketiga, dia harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini bicara dalam tataran perspektif kualitas atau kuantitatif. Kalau kita bicara dalam perspektif kuantitas, maka tentu kita harus melihat analisis apakah jumlah guru kita terbanding jumlah rombongan belajar atau peserta didik kita itu sudah sebanding atau tidak, atau perbandingan guru dengan istilahnya satuan pendidikan. Fakta dan data menunjukkan bahwa guru yang berstatus PNS itu sangat terbatas. Kami hanya memiliki kurang lebih 5.234 PNS yang berkiprah pada satuan pendidikan kami. Sementara pendidikan kita ada 357, ada 203 SMA, ada 127 SMK dan 27 SLB. Nah, sehingga kita membutuhkan sejumlah PNS itu karena perkiraan kita hasil analisa dan kita dibantu oleh Korwas beserta pengawas pembina untuk menganalisis berapa sebenarnya kebutuhan kita. Dan juga ada beberapa pertemuan yang kita gelar di bawah bidang pembinaan P3, pendidik dan tenaga pendidikan, menunjukkan bahwa guru kita masih kurang tatarannya 5.000 lebih. Nah, sehingga oleh karena itu, untuk agar proses kegiatan belajar itu tetap berjalan dengan lancar dan bisa sesuai yang kita harapkan bersama, maka guru ini harus kita tambah. Nah, ini dalam perspektif kuantitas. Nah, oleh karena itu kita merekrut guru G3, guru dan tenaga pendidikan dan PNS itu lebih dari 5.000 orang. Dan ini membutuhkan dana. Jadi kalau dananya dulu waktu kita salurkan hanya 1 juta, butuh dana adalah kurang lebih 74 miliar. Tetapi ketika kita naikkan jadi 1,5, butuh dana 90 miliar. 96 miliar. Kemudian begitu kita naikkan
menjadi 2,3 kita butuh dana 105 miliar. Ketika kita naikkan menjadi 2,5 karena kita berkomitmen untuk mensejahterakan guru agar dia mendekati atau sama dengan OMP upah minimal provinsi. Nah jadi 2,5 itu kita butuh dana 135 miliar. Ini cukup besar alokasi yang harus kita kucurkan dalam kerangka kita ingin membangun dunia pendidikan untuk mengoptimalisasi item standar pendidikan dan tenaga pendidikan dalam dua perspektif tadi. Jadi untuk perspektif kuantitas kita tambah guru, kemudian dalam perspektif kualitas tentu kita dorong guru agar punya 3H tadi. Nah jadi kalau ada guru yang standar kualifikasi akademiknya itu relatif rendah, belum sesuai dengan standar yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ini kita dorong agar bisa melanjutkan studinya minimal S1 atau diploma 4. Yang kedua, momentum ini sebenarnya juga dalam kerangka meningkatkan kompetensi. Tadi ada 4 kompetensi. Sedangkan sertifikat pendidik itu kita dorong guru. Kalau APBN tidak bisa membiayai maksimal, maka kita dukung melalui APBD kita. Seperti yang kita gelar sekarang ini, ada guru-guru PAE kita, guru pendidikan agama Islam, kita berangkatkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG kerjasama dengan IAIN Palangkaraya. Karena yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud adalah lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kemendikbud. Salah satunya adalah IAIN Palangkaraya. Nah padahal ON kita ada, tetapi karena ini yang ditunjuk oleh Kemendikbud, nah sehingga tetap harus kita laksanakan. Dan kami mendukung menambah dengan APBD kita untuk pembiayaan PPG. Nah inilah sebenarnya secara singkat kalau kita bedah satu persatu bagaimana standar 8 standar tadi barangkali terlalu panjang, padahal pembicara ada 2 unsur lagi tadi sesuai panduan pemandu acara. Oleh karena itu barangkali ulun terbatas saja, cukup pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita berharap melalui momentum ini paling tidak bisa memberikan kontribusi untuk senantiasa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru kita. Apakah yang berkiprah terlepas apakah berkiprah pada SMA, SMK ataukah pada madrasah aliyah. Jadi kita sama, tadi sampaikan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita bergandengan tangan karena untuk memajukan dunia pendidikan tidak mungkin hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu harus merangkai 4 komponen yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Yang pertama tentu sesuai regulasi yang ada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah terkait PAUD, SD, SMP adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Hari ini hadir Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, kendati pun barangkali yang mewakili. Kemudian juga kita tentu bergandengan tangan dengan kantor maupun Kanwil Kementerian Agama, karena tanggung jawab dari RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, termasuk juga pondok pesantren. Kita berharap pondok pesantren itu jangan hanya istilahnya menyelenggarakan pendidikan, anggap menggali dan mendalami kitab-kitab, tetapi juga kita berharap ada penjenjangan di dalamnya. Jadi agar bisa memberikan kontribusi dalam kerangka kita meningkatkan angka rata-rata lama sekolah maupun APK dan APM pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Jadi pondok pesantren kita berharap ada pendidikan formalnya, kalau tidak ingin formal paling tidak ada pendidikan kesetaraan kejar paketnya. Jadi apakah paket A setara SD, paket B setara SMP maupun paket C setara SMA. Kita berharap mudah-mudahan ini titip dengan yang mewakili Kanwil Kementerian Agama, karena ini menjadi persoalan kadangkala sebenarnya orang melanjutkan pendidikan tapi di dalam analisa dan pendataan yang dilakukan BPS itu tidak terekam karena tidak ada penjenjangannya. Nah, sehingga tidak bisa mendongkrak atau meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, termasuk juga angka rata-rata APK maupun APM kita. Kami berharap mudah-mudahan seluruh pondok pesantren ada penjenjangannya, apakah pendidikan formal maupun pendidikan non formal dalam bentuk program kesetaraan kejar paket. Nah kami berharap Bapak sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa memberikan
penguatan atau optimalisasi terhadap standar pendidikan dan kependidikan tadi, utamanya dalam konteks peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu guru kita yang bertugas melaksanakan tugas dalam memegang mata pelajaran bahasa Arab. Itu saja barangkali yang dapat Ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan dan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian berhadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf Ulun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya sebelum kami tutup biasanya ada sedikit pantun, tetapi pantunnya ini tidak seperti tadi, siapa tadi berpantun panitia lah. Nah, Ulun kayaknya aja nah. Iwak haruan iwak pipi, pulau irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.